Tahun 2015, Pak Marno, seorang pria berusia akhir 40-an, dengan berat hati menerima surat tugas barunya. Setelah bertahun-tahun menjaga keamanan di salah satu instansi pemerintah yang relatif tenang di pusat Jakarta, ia kini dipindah tugaskan menjadi petugas keamanan malam di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Awalnya, ia berpikir ini akan menjadi pekerjaan yang lebih santai. Siang hari, Ragunan memang riuh rendah oleh tawa anak-anak dan hiruk-pikuk pengunjung. Namun, ia akan bertugas saat gerbang utama telah terkunci rapat, saat para satwa terlelap, dan saat kebun raya raksasa itu diselimuti kesunyian malam. Beberapa rekan kerjanya yang lebih senior sempat berbisik-bisik, melontarkan candaan yang berbau mistis tentang penunggu Ragunan. Ada yang bilang sering terdengar suara gamelan tanpa wujud, ada pula yang mengaku pernah melihat sosok-sosok aneh di area tertentu. Pak Marno, yang pada dasarnya adalah seorang yang cukup religius namun tak mudah percaya tahayul, hanya tersenyum menanggapinya. Baginya, tugas adalah tugas, dan yang lebih menakutkan adalah preman atau pencuri satwa, bukan hantu. Hari-hari pertama shift malamnya berjalan biasa saja. Ia melakukan patroli rutin, menyusuri jalanan setapak yang berkelok-kelok di antara kandang-kandang hewan. Suasana memang terasa berbeda. Deru kendaraan dari jalan raya di luar terdengar samar, tergantikan oleh suara-suara alam. Desau angin yang meniup rimbunnya dedaunan, sahutan serangga malam, dan sesekali suara lenguhan atau auman hewan yang terbangun dari tidurnya. Pak Marno mulai terbiasa dengan kesunyian dan kegelapan yang hanya ditemani cahaya remang dari lampu-lampu taman. Ia seringkali menghabiskan waktu di pos jaga dekat pintu masuk utama, bertukar cerita dengan beberapa petugas lain yang juga berjaga. Mereka seringkali menakut-nakutinya dengan cerita seram, namun Pak Marno tetap bergeming, menganggapnya bumbu malam agar tidak mengantuk. Ia belum tahu bahwa hutan beton seluas ratusan hektar itu menyimpan lebih banyak misteri daripada yang pernah ia bayangkan, dan kesunyian malamnya bisa pecah oleh hal-hal yang tak terduga. Dalam benaknya, Ragunan di malam hari adalah tempat yang damai. Para satwa beristirahat, dan hanya ada dirinya serta beberapa petugas lain yang menjaga keamanan. Ia tak pernah menyangka bahwa penduduk lain dari alam berbeda mungkin juga berkeliaran, menikmati sunyinya malam dengan cara mereka sendiri, dan terkadang merasa terganggu oleh kehadiran manusia. Memasuki minggu kedua tugasnya, Pak Marno mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil. Hal itu dimulai dari suara-suara aneh yang sering ia dengar saat melakukan patroli sendirian di area yang lebih dalam dan jauh dari pos jaga utama. Awalnya, ia mengira itu hanya suara hewan atau hembusan angin. Namun, suara-suara itu semakin jelas dan spesifik. Suatu malam, saat ia melintas di dekat area danau buatan yang dikelilingi pepohonan besar dan rindang, ia mendengar suara seperti tangisan anak kecil. Lirih, namun menyayat hati. Pak Marno berhenti, menyenterkan lampu sorotnya ke segala arah. Tak ada siapa-siapa. Area itu gelap dan sepi. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya suara kucing atau hewan malam lainnya yang terdengar seperti tangisan. Namun, suara itu terdengar lagi, lebih jelas, seolah berasal dari balik sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh tak jauh dari tepi danau. Bulu kuduk Pak Marno mulai meremang. Ia seorang ayah, dan suara tangisan anak kecil di tengah malam di tempat seperti itu jelas bukan hal yang wajar. Kejadian serupa terulang beberapa malam kemudian. Kali ini, bukan suara tangisan, melainkan suara alunan gamelan Jawa yang sangat lirih, seperti dimainkan dari kejauhan. Anehnya, suara itu seolah berpindah-pindah. Kadang terdengar dari arah pusat primata semut ser, kadang dari area kandang gajah. Padahal, ia tahu persis tidak ada pertunjukan atau kegiatan apapun yang menggunakan gamelan di malam hari. Ia bertanya kepada petugas lain, namun mereka hanya tersenyum penuh arti, seolah berkata, "Selamat datang di klub." Selain suara-suara itu, Pak Marno juga sering mencium aroma aneh yang datang dan pergi.
Kadang tercium bau wangi bunga melati atau kamboja yang sangat kuat di area yang tidak ada tanaman bunga tersebut, lalu hilang begitu saja. Di lain waktu, tercium bau seperti kemenyan dibakar, padahal tidak ada aktivitas pembakaran apapun. Keanehan-keanehan ini mulai mengusik ketenangan Pak Marno. Ia mencoba membaca doa-doa perlindungan setiap kali memulai patroli, namun rasa was-was itu mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai berpikir, mungkinkah cerita-cerita seram dari rekan-rekannya itu bukan sekadar bualan? Mungkinkah Ragunan memang memiliki penghuni lain yang tak kasat mata, yang mulai menunjukkan eksistensinya kepadanya? Pak Marno berusaha tetap rasional, namun serangkaian kejadian auditif dan olfaktori itu perlahan menggerogoti keberaniannya. Malam-malam di Ragunan tak lagi terasa damai seperti di awal tugasnya. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, saat Pak Marno sedang berpatroli di area kandang rusa tutul, ia mengalami kejadian yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu langit cukup cerah diterangi bulan separuh, namun area di sekitar kandang rusa agak gelap karena tertutup rimbunnya pepohonan. Dari kejauhan, di bawah remang cahaya lampu taman yang jaraknya agak jauh, Pak Marno melihat sesosok wanita berdiri membelakangi dirinya, tepat di depan salah satu pintu kandang rusa yang terbuat dari jeruji besi. Wanita itu mengenakan pakaian seperti kebaya kusam berwarna gelap, dengan rambut panjang tergerai menutupi sebagian punggungnya. Awalnya, Pak Marno mengira itu adalah salah satu petugas kebersihan wanita yang mungkin lembur atau ada keperluan mendesak. Namun, saat ia mendekat sambil menyapa, "Mbak, sedang apa malam-malam di sini?" Wanita itu tidak bergeming. Ia tetap berdiri mematung, menghadap ke arah kandang rusa. Pak Marno semakin mendekat, kini hanya berjarak beberapa meter. Ia mulai merasa ada yang aneh. Sosok wanita itu terasa begitu dingin dan tidak memancarkan aura kehidupan. Tiba-tiba, wanita itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat pasi, dengan mata yang cekung dan gelap, namun menatap lurus ke arah Pak Marno. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya tatapan kosong yang dingin dan menusuk. Seketika, Pak Marno merasa seluruh tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Jantungnya berdegup kencang seolah mau copot. Ia ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Bau bunga Kamboja yang sangat menyengat tiba-tiba menyeruak, memenuhi udara di sekitarnya. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian, mereka saling bertatapan. Kemudian, dengan gerakan yang sangat lambat, wanita itu kembali memalingkan wajahnya menghadap kandang rusa, lalu perlahan sosoknya seolah memudar, larut dalam kegelapan malam, dan akhirnya lenyap begitu saja. Pak Marno masih mematung di tempatnya, tubuhnya gemetar hebat. Setelah beberapa saat, ia berhasil menguasai dirinya, lalu dengan langkah 1000 ia berlari kembali ke pos jaga, napasnya tersengal-sengal. Ia menceritakan kejadian itu kepada rekannya di pos jaga. Rekannya yang lebih tua hanya menghela napas, lalu berkata, "Itu sudah biasa, Marno. Kamu beruntung dia cuma menampakkan diri, tidak mengganggu lebih jauh." Sejak malam itu, Pak Marno tak pernah lagi berani berpatroli sendirian di area kandang rusa jika tidak benar-benar terpaksa. Sosok wanita itu terus menghantuinya, dan tatapan matanya yang kosong selalu terbayang di pelupuk mata. Salah satu ikon kebun binatang Ragunan yang cukup terkenal adalah patung gorila besar yang berada tak jauh dari pintu masuk utama. Patung itu gagah dan tampak nyata. Ada banyak cerita mistis yang beredar tentang patung gorila ini. Beberapa orang mengaku pernah melihat mata patung itu bergerak atau bahkan meneteskan air mata di malam hari. Awalnya, Pak Marno menganggapnya sebagai omong kosong belaka, bumbu cerita agar Ragunan semakin terkesan angker. Namun, sebuah kejadian membuatnya berpikir ulang. Suatu malam, saat ia sedang beristirahat sejenak di bangku taman yang menghadap ke arah patung gorila tersebut, ia mendengar suara seperti isakan tangis yang tertahan. Suara itu sangat berat dan sedih, seperti suara pria dewasa yang sedang berduka. Pak Marno mencari-cari sumber suara, namun tak menemukan siapapun. Anehnya, suara itu seolah berasal dari arah patung gorila.
Ia memberanikan diri mendekat, menyinari patung itu dengan lampu sorotnya. Tak ada yang aneh pada patung itu, tetap diam membisu seperti biasanya. Namun, saat ia mematikan lampu sorotnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di bawah cahaya remang bulan, ia seperti melihat ada kilatan basah di pipi patung gorila itu, seolah baru saja ada air mata yang mengalir. Pak Marno mengucek matanya, mengira ia salah lihat. Namun, perasaan ganjil itu tak mau hilang. Ia bergegas menjauh dari area patung gorila, hatinya berdebar tak karuan. Tak hanya itu, di malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara jeritan melengking yang entah berasal dari mana saat ia berpatroli di area yang lebih dalam, dekat kandang-kandang hewan buas seperti harimau atau singa. Jeritan itu bukan seperti auman hewan, melainkan jeritan manusia, perempuan, yang terdengar sangat kesakitan dan putus asa. Setiap kali mendengar jeritan itu, hewan-hewan di kandang sekitar menjadi gelisah, mengaum dan mondar-mandir tak tenang. Pak Marno pernah mencoba mencari sumber jeritan itu, namun selalu gagal. Jeritan itu seolah datang dari segala arah, lalu tiba-tiba lenyap begitu saja, meninggalkan kesunyian yang lebih mencekam dari sebelumnya. Ia mulai curiga, jangan-jangan ada arwah penasaran yang terjebak di area Ragunan, arwah yang menyimpan duka atau kemarahan mendalam. Mungkin jeritan itu adalah luapan emosinya, atau mungkin peringatan bagi siapa saja yang mengusik ketenangannya di malam hari. Setiap kali melewati patung gorila atau mendengar jeritan malam, Pak Marno tak lupa membaca ayat-ayat kursi dan doa perlindungan. Ia mulai menyadari bahwa kebun binatang Ragunan bukan hanya rumah bagi satwa-satwa eksotis, tetapi juga bagi entitas-entitas tak kasat mata yang memiliki cerita dan misterinya sendiri. Dan ia, sebagai penjaga malam, mau tidak mau harus berbagi ruang dengan mereka. Pusat Primata Semutzer adalah salah satu area paling modern dan menarik di Ragunan. Dengan konsep kandang terbuka yang menyerupai habitat asli primata, area ini selalu ramai dikunjungi pada siang hari. Namun, di malam hari, suasana di sekitar Semutzer terasa berbeda. Rimbunnya pepohonan dan minimnya penerangan di beberapa titik menciptakan aura yang cukup mistis. Pak Marno seringkali merasa tidak nyaman saat harus berpatroli di area ini sendirian. Suatu malam, ketika ia sedang berjalan di jalur setapak yang melintasi salah satu jembatan gantung kecil di dalam area Semutzer, ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tak ada siapa-siapa. Hanya suara gemerisik daun dan panggilan serangga malam. Namun, perasaan diawasi itu begitu kuat. Saat ia melanjutkan langkahnya, dari sudut matanya ia menangkap gerakan cepat di antara pepohonan di seberang jembatan. Ia berhenti, memfokuskan pandangannya. Di bawah naungan pohon besar yang gelap, ia melihat sesosok bayangan hitam pekat, lebih tinggi dari manusia normal, berdiri diam memperhatikannya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya gumpalan kegelapan yang solid. Tidak ada mata, tidak ada wajah, namun Pak Marno bisa merasakan tatapan intens yang diarahkan padanya. Jantungnya kembali berdegup kencang. Ia mencoba bersikap tenang, menganggapnya hanya ilusi optik atau bayangan pohon. Namun, bayangan hitam itu perlahan bergerak, seolah meluncur tanpa suara di antara pepohonan, mendekat ke arah jembatan. Pak Marno panik. Ia segera membalikkan badan dan berjalan cepat meninggalkan area Semutzer, tidak berani menoleh ke belakang. Sepanjang sisa malam itu, ia merasa bayangan itu terus mengikutinya dari kejauhan. Setiap kali ia melirik ke belakang, ia seperti melihat siluet gelap di batas pandangannya. Keesokan harinya, ia menceritakan pengalamannya kepada seorang petugas senior yang sudah puluhan tahun bekerja di Ragunan. Petugas itu mengangguk paham. "Ah, si hitam dari Semutzer," katanya dengan nada datar. "Dia memang sering menampakkan diri, tapi biasanya tidak mengganggu kalau kita tidak mengusiknya. Mungkin dia hanya penasaran denganmu, Marno." Penjelasan itu sama sekali tidak menenangkan Pak Marno. Mengetahui bahwa ada entitas yang dijuluki
si hitam, dan sering berkeliaran di area tugasnya membuatnya semakin waspada dan takut. Ia kini yakin, Ragunan di malam hari adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya bayangan hitam itu? Jin? Atau sesuatu yang lain? Yang pasti, kehadirannya menambah daftar panjang misteri yang menyelimuti kebun binatang Ragunan di malam hari, membuat tugas Pak Marno semakin berat dan penuh dengan ketegangan batin yang tak terlihat. Puncak dari serangkaian kejadian aneh yang dialami Pak Marno terjadi di suatu malam Jumat Kliwon. Malam itu, langit gelap tanpa bulan, dan angin bertiup cukup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Sekitar pukul 1 dini hari, Pak Marno sedang melakukan patroli rutin di area lapangan parkir utama yang sangat luas. Siang hari, tempat ini dipenuhi mobil dan bus pengunjung, namun di malam hari, lapangan parkir itu hanyalah hamparan aspal kosong yang sunyi dan gelap. Saat ia berjalan melintasi tengah lapangan parkir, tiba-tiba ia mendengar suara riuh rendah seperti suara orang banyak yang sedang bercakap-cakap dan tertawa. Suara itu semakin lama semakin jelas, seolah ada kerumunan besar orang sedang berkumpul tak jauh darinya. Pak Marno kebingungan. Ia yakin tidak ada acara atau kegiatan apapun malam itu, dan gerbang utama Ragunan sudah terkunci rapat sejak sore. Ia menyalakan lampu sorotnya, mengarahkannya ke sumber suara. Betapa terkejutnya Pak Marno ketika lampu sorotnya menembus kegelapan. Di ujung lapangan parkir, di bawah beberapa pohon besar yang rindang, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Ada kerumunan orang, puluhan, mungkin ratusan, pria, wanita, dan anak-anak. Semuanya mengenakan pakaian model zaman dulu, seperti pakaian tradisional Jawa dan pakaian ala noni dan sinyo Belanda. Mereka tampak sedang berpesta, ada yang menari-nari diiringi suara gamelan yang kini terdengar jelas, ada yang duduk-duduk berkelompok sambil bercengkerama dan tertawa. Namun, ada yang aneh dengan mereka? Wajah mereka pucat dan ekspresi mereka kosong, meskipun mereka tampak sedang bergembira. Pak Marno terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini jelas bukan manusia biasa. Ia merasa seperti sedang menyaksikan sebuah pesta dari alam lain, sebuah perayaan gaib yang tak sengaja ia saksikan. Rasa takut yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, namun kakinya seolah terpaku di tanah. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda berparas cantik namun pucat dengan kebaya merah menyala, tiba-tiba menoleh ke arahnya dan tersenyum. Senyum itu manis, namun menyimpan kengerian yang tak terlukiskan. Wanita itu kemudian melambaikan tangannya, seolah mengajaknya bergabung. Saat itulah Pak Marno berhasil menguasai dirinya. Dengan sekuat tenaga, ia membalikkan badan dan berlari sekencang-kencangnya menuju pos jaga, tak peduli napasnya yang tersengal atau jantungnya yang serasa mau meledak. Ia tak berani menoleh ke belakang. Sampai di pos jaga, ia langsung ambruk, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar hebat. Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada rekan-rekannya dengan suara terbata-bata. Mereka hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sejak malam itu, Pak Marno jatuh sakit selama beberapa hari, demam tinggi dan sering mengigau. Setelah kejadian pesta gaib di lapangan parkir dan sakit yang dideritanya, Pak Marno merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan tugasnya sebagai penjaga malam di kebun binatang Ragunan. Teror demi teror yang ia alami telah menguras fisik dan mentalnya. Bayangan wanita di kandang rusa, suara-suara aneh, patung gorila yang menangis, si hitam dari semut zer, dan puncaknya keramaian gaib itu, semuanya terlalu berat untuk ia tanggung. Setiap malam, ia selalu dihantui rasa cemas dan takut, membayangkan apa lagi yang akan ia temui di kegelapan Ragunan. Dengan berat hati, ia mengajukan permohonan pindah tugas kepada atasannya. Ia menceritakan semua pengalamannya, meskipun ia tahu mungkin akan dianggap mengada-ada atau penakut. Beruntung, atasannya cukup memahami dan pernah mendengar selentingan cerita-cerita serupa dari petugas lain. Permohonan Pak Marno akhirnya dikabulkan.
Ia dipindahkan kembali ke instansi lamanya, meskipun dengan posisi yang mungkin tidak sebaik sebelumnya. Baginya, itu adalah harga yang pantas dibayar demi ketenangan jiwanya. Hari terakhirnya bertugas di Ragunan terasa begitu panjang. Ia sengaja tidak melakukan patroli terlalu jauh, lebih banyak menghabiskan waktu di pos jaga bersama rekan-rekannya. Meskipun ia akan segera meninggalkan tempat itu, bayang-bayang kengerian yang pernah ia alami seolah masih melekat. Suara gamelan lirih masih sesekali terdengar, dan aroma bunga Kamboja masih kadang tercium samar di embus angin malam. Pak Marno hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar ia bisa benar-benar lepas dari semua itu. Kisah Pak Marno menjadi salah satu dari sekian banyak cerita mistis yang beredar di kalangan petugas kebun binatang Ragunan. Beberapa ada yang percaya, beberapa ada yang skeptis. Namun, bagi Pak Marno, pengalaman itu adalah nyata dan telah mengubah pandangannya tentang dunia. Ia kini lebih percaya bahwa ada kehidupan lain di luar nalar manusia, kehidupan yang berjalan berdampingan dengan kita, yang terkadang menampakkan dirinya dengan cara yang tak terduga. Meskipun ia sudah tidak lagi bertugas di sana, kenangan akan malam-malam panjang di belantara beton Ragunan akan selalu membekas dalam ingatannya. Ia bersyukur masih diberi keselamatan dan bisa lepas dari cengkeraman Ragunan di malam hari. Ia tahu, tidak semua orang seberuntung dirinya. Ada cerita tentang petugas lain yang mengalami gangguan lebih parah, bahkan sampai ada yang diikuti hingga ke rumah. Pak Marno hanya bisa berharap, semoga para penjaga malam yang bertugas di sana selalu diberi perlindungan dan kekuatan. Pengalaman yang dialami Pak Marno di kebun binatang Ragunan membuka mata kita tentang adanya dimensi lain yang tak kasat mata. Dalam ajaran Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin dan syaitan adalah sesuatu yang wajib diimani. Allah menciptakan mereka dari api, dan mereka hidup di alamnya sendiri, namun terkadang dapat berinteraksi atau menampakkan diri kepada manusia, terutama di tempat-tempat yang sepi, gelap, atau dianggap angker. Penampakan sosok wanita, suara-suara aneh, atau bayangan hitam yang dilihat Pak Marno bisa jadi merupakan manifestasi dari jin-jin yang mendiami area tersebut. Islam mengajarkan bahwa jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Jin kafir atau syaitan inilah yang seringkali bertujuan mengganggu, menakut-nakuti, atau bahkan menyesatkan manusia. Perlindungan terbaik dari gangguan makhluk halus adalah dengan senantiasa mengingat Allah, memperbanyak zikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi, serta menjaga kesucian diri dan tempat tinggal. Ketika memasuki tempat baru atau merasa takut, dianjurkan untuk membaca doa memohon perlindungan kepada Allah. Penting untuk tidak terjebak dalam rasa takut yang berlebihan atau justru mencari-cari interaksi dengan mereka, karena hal itu dapat membuka celah bagi gangguan yang lebih besar. Sikap Pak Marno yang tetap berusaha menjaga kewarasannya dan akhirnya memilih untuk menjauh dari sumber gangguan adalah langkah yang bijak. Pelajaran moral yang dapat kita petik dari kisah ini adalah pentingnya untuk selalu menjaga adab dimanapun kita berada, termasuk di tempat-tempat yang kita anggap hanya dihuni oleh manusia dan hewan. Kita tidak pernah tahu siapa saja yang menjadi penghuni suatu tempat. Menghormati mereka dengan tidak berbuat kerusakan, tidak berkata kotor, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang agama adalah cara untuk menjaga diri. Selain itu, kisah ini mengingatkan kita untuk tidak sombong dan tidak meremehkan hal-hal yang berada di luar jangkauan logika kita. Keimanan kepada Allah dan kesadaran akan kebesarannya akan membuat kita lebih rendah hati dan selalu memohon perlindungannya dari segala mara bahaya, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Bagi Pak Marno, pengalaman horor di Ragunan menjadi pengingat untuk selalu memperkuat imannya. Ia menyadari bahwa sebagai manusia, kita sangatlah lemah tanpa pertolongan Allah. Setiap tempat memiliki cerita dan penghuninya masing-masing. Tugas kita adalah menjalani hidup dengan baik, beribadah dengan tekun, dan menyerahkan segala urusan perlindungan diri hanya kepada Sang Pencipta. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya,
Kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.